Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan TV-ku dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat nanti ya. Sehingga di kesempatan yang penuh berkah ini dan manfaat ini kita bisa dijumpakan kembali dalam kajian sore dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah ya. Mudah-mudahan kaum muslimin kita semua mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau besok di hari yaumul qiyamah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah narasumber kajian sore kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir, baik yang mendengarkan atau yang menonton lewat aplikasinya Radio Dais, juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada sedikit tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di kajian sore kali ini yaitu tentang temanya adalah sholatnya transgender dalam kitab fikih kontemporer ya. Untuk itu apabila nanti para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan saja melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik, yuk langsung saja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita Ustadz Muslihin LC. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para pendengar Radio Dais yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa MAJT TV, para pendengar Radio Gaul, para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kita dapat saling sapa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rahmat dan taufik dan hidayah, senantiasa diberikan istiqomah dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau ingin berbincang mengenai tentang bagaimana sholatnya ya transgender, sholatnya kalau bahasanya kita nggak perlu transgender ya, banci ini. Nah, sesuai. Betul. Ya. Nah, jadi apa itu ada, yaitu ada istilah beda antara mungkin transgender sama transkelamin atau sampai merubah kelamin dan sebagainya. Transgender yaitu orang yang condong ke sifat selainnya ya, dengan tanpa bertindak ya, melakukan operasi dan sebagainya. Misalnya ada seorang laki-laki, dia tertariknya kumpulnya sama perempuan, terus gak ada hasrat sama perempuan, malah adanya sama laki-laki, tapi dia tidak sampai mungkin operasi atau dan sebagainya. Kalau sudah sampai bertindak operasi
merubah kelamin dan sebagainya itu ya transgender tapi sudah lebih. Namanya melebihi batas lah. Namanya transkelamin atau trans apa gitu. Jadi sudah bertindak lebih. Nah, jadi kita pembahasannya di sini yaitu ya semuanya wis pokoknya intinya transgender yaitu orang yang punya kelainan atau bahasa saya kelainan ya, atau orang yang mungkin tidak tertarik dengan lawan jenisnya, atau mungkin tidak tertarik kumpul sama atau merasa syahwat dengan lawan jenisnya, bahkan lebih condong kepada sesama jenisnya. Nah, pertama adalah kita membahasnya bagaimana atau pandangan Islam tentang transgender. Atau yang pertama tentang jenis kelamin dulu. Islam tentang jenis kelamin. Dalam pandangan para ulama itu bagaimana? Nah, kita akan langsung membahas, yaitu langsung kita bacakan dalam fikhu al-mausu'ah fiqhiyah Kuwaitiyah. Aqsamul khunsa. Ada pembahasan yaitu kalau dalam fikih itu ada dulu, yaitu dua kelamin, punya dua alat kelamin. Namanya khunsa. Jadi ada zakarun laki-laki, unsa atau mar'aton perempuan, ada khunsa. Khunsa yaitu kalau bahasanya kita adalah orang yang wandu. Kalau dulu wandu ya, kalau sekarang mungkin apa bahasanya? Waria. Dan itu asli dalam artian yaitu ada orang yang memang dia itu dilahirkan dalam posisi atau dalam mempunyai dua alat kelamin yang di situ sama-sama aktifnya. Dua alat kelamin yang sama-sama aktifnya. Kalau dia dilahirkan kok dua alat kelamin yang satu aktif yang satu tidak, berarti yang aktif dia itulah yang jenis kelaminnya. Iya. Nah, jadi ada asli waria, yaitu waria yang dilahirkan dalam keadaan punya dua alat kelamin dan itu dua-duanya aktif. Kalau kok salah satunya aktif walaupun dilahirkan punya dua alat kelamin, berarti jenis yang paling jelas bagi dia adalah yang paling aktif itu, yang aktif. Jadi yang qasimul khunsa ila muskilin wa ghairi muskil. Ada khunsa waria itu dibagi dua, yaitu yang iskal, yang enggak jelas, sama yang jelas. Atau yang bisa dinilai dan yang tidak bisa dinilai. Al khunsa ghairul muskil, waria yang tidak yang sudah jelas lah, yang tidak ragu-ragu, yaitu siapa? Man yatabayyanu fihi alamatud dzukurah awil unutha, yaitu orang yang dilahirkan dalam keadaan posisi yang jelas punya alat kelamin, entah itu laki-laki atau perempuan, maka itu sudah diketahui fayu alamu annahu rajulan aw imra'atun. Ini namanya tidak muskil, ini namanya tidak samar-samar. Jelas dilahirkan dalam keadaan laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Ini namanya tidak samar. Ada yang samar, khunsa muskil, yaitu siapa? Rajulun fihi khilqatun zaidah. Wa innama huwa rajulun fihi khilqatun zaidah. Ini ada khunsa yang tidak muskil, yang tidak samar-samar, yaitu siapa? Orang yang diciptakan punya dua alat kelamin, tapi yang satunya aktif, yang satunya tidak aktif. Itu berarti jelas itu namanya juga khunsa, namanya juga waria, tapi waria yang jelas tanpa ada nggak perlu diragukan. Ya sama-sama waria punya dua alat kelamin, ya. Tapi yang satu aktif, yang satu tidak. Namanya khunsa ghairu muskil. Al khunsal muskil, khunsa yang masih iskal, yang masih bahasannya iskal itu ya, masih perlu diperbincangkan, masih diragukan. Itu siapa? Man la yatabayyanu, orang yang tidak jelas alamat kelaki-lakiannya atau keperempuannya, feminismenya atau istilahnya ya maskulin, jagoannya. Wala yu'lamu annahu rajulun aw imra'atun aw ta'aradat fihil alamatani.
Jadi atau dan tidak diketahui entah itu laki-laki atau perempuan. Atau alamat kedua-duanya itu sama-sama ada, sama-sama ini antara laki-laki atau perempuan, sedangkan dia posisinya adalah dilahirkan dalam keadaan punya dua alat kelamin. Ini namanya khuntha waria. Yang satu muskil, yang satu ghairu muskil. Apa hukumnya? Nah, yang ghairu muskil, yang jelas tidak muskil yaitu apa? Yang salah satu dari alatnya itu aktif, berarti dia harus ikut hukum yang aktifnya. Tidak hukum yang tidak aktifnya. Dalam melakukan dalam melakukan syariat Islam. Ya. Atau kewajiban-kewajiban dan syariat Islam. Nah, ada lagi yang selanjutnya yaitu apa? Mengenai tentang bagaimana sholat ketika. Yang kedua adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan posisi jelas laki-lakinya, dan satunya lagi jelas perempuannya. Yang kasusnya lagi yaitu apa? Dia macak koyok wedok, yang perempuan macak seperti laki-laki. Nah, itu yang disebut namanya waria zaman now. Kalau zaman dulu kitab kan waria memang asli waria yang dilahirkan dalam keadaan posisi punya dua alat kelamin. Walaupun itu yang jelas satu aktif atau tidaknya itu namanya ya khuntha. Kalau sekarang waria zaman now itu adalah yang jelas dilahirkan laki-laki, macae dan aktive ke ya perempuan, ke feminimnya. Iya. Terus yang perempuan ke maskulinnya. Nah, seperti itu. Perkasanya. Lalu bagaimana ibadahnya, sholatnya dan sebagainya? Ikut siapa misalnya orang seperti itu? Ya sebenarnya kita membahasnya itu terlalu agak-agak menghabiskan waktu ya, nggak ada faedahnya. Sudah jelas itu laki-laki macak perempuan atau perempuan macak laki-laki. Tapi karena secara ilmiah kita juga akan membacakan ibarat-ibarat para ulama. Yang pertama adalah Rasulullah SAW itu melaknat. Anna Nabiya SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Abu Dawud itu la'anal mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah melaknat mukhannas. Siapa mukhannas? Orang-orang yang laki-laki yang macak sebagaimana perempuan, dan wal mutarajjilat, perempuan yang macak sebagaimana laki-laki. Macaknya itu bagaimana? Macaknya itu namanya macak itu sudah berekspresi. Sudah berekspresi. Kalau tidak berekspresi, misalnya ya ada seorang dilahirkan dalam keadaan posisi alat kelaminnya laki-laki. Tapi dari lahir dia itu punya kefeminismean. Mungkin apa ya, nek ngomong sambil lenggak-lenggok atau mungkin suaranya misalnya. Padahal dia ya pakaiannya masih normal. Tapi itu nggak bisa dihindari. Betul, itu memang apa ya? Itu aslul khilqah kalau bahasa Arabnya. Nah, jadi memang dari BW bawaan lahir, BL ya, bawaan lahir atau GB gawan bayi, itu GB gawan bayi yang seperti itu. Maka bagaimana jika memang orangnya seperti itu? Enggak dosa dia, asalkan tidak mengikuti kelahirannya. Contoh, dia dari kecil memang seperti itu. Yo ngomong yo suaranya lebay, betul. Atau apa? Tapi dia pakaiannya tetap laki-laki. Loh, pakaiannya tetap laki-laki karena dia tahu bahwa alat saya laki-laki dan aktif kan gitu tuh. Tidak khuntha. Fungsinya juga. Iya, fungsinya juga. Nah, itu jadinya apa? Dia jelas seperti itu, asalkan dia berpakaian seperti halnya laki-laki dan sebagainya, itu enggak dosa baginya. Karena itu memang bawaan bayi. Tapi juga wajib bagi dia adalah menghindari atau apa ya? Menyembuhkan, menghindari atau bahasanya tidak mengikuti perasaan itu. Nah, ini satu paham ya, ada orang yang dilahirkan dari kecilnya itu memang seperti itu suaranya ya kayak bencong. Mungkin
jalannya ya sedikit lenggak-lenggok dan itu nggak dibuat-buat. Memang itu asli. Kalau dia mau nggak mau, saya nggak mau seperti ini. Betul. Tapi memang ini itulah itu orang yang seperti itu nggak dosa. Walaupun orang menganggap waria atau piye dan sebagainya, karena itu namanya aslul khilqah. Betul. Nah, itu aslul khilqah, yaitu asli ciptaan. Yang kedua, di al-mukhannats kata Imam Nawawi dzurbani ada 2. Ahaduhuma man khuliqa kadzalika, yaitu salah satunya adalah apa? Orang yang diciptakan seperti itu. Walam yatakallaf at-takhalluqa bi akhlaqin nisa, dan dia tidak buat-buat berakhlak seperti akhlaknya perempuan, enggak membuat-buat. Wazayyihna tidak pakaiannya, wakalamihna tidak ucapannya, waharokatihna dan gerakannya tidak. Asli dia memang itu seperti itu. Wahadza la dzamma lahu, enggak ada celaan. Wala itsma wala aiba, enggak ada dosa, enggak ada aib. Jika memang ada yang seperti itu. Itu namanya tadi Rasulullah melaknat mukhannats. Orang yang macak perempuan dan perempuan yang macak laki-laki. Kecuali ini. Orang yang diciptakan dalam keadaan demikian tapi dia tidak membuat-buat, tidak macak, tidak apa dan sebagainya. Yang kedua siapa? Man yatakallafu akhlaqan nisa. Orang yang berupaya untuk seperti halnya akhlaknya perempuan. Nah ini yang ada laknat dari Allah. Wa harakatina gerakannya, sakanatihna diamnya, wa kalamihna bicaranya, wa zayyihna pakaiannya. Ya, berarti orang ini adalah masuk dalam hadis yaitu laknatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang laki-laki berupaya. Kalau tadi kan beda ya. Kalau tadi memang asli dia dan dia macaknya tetap laki-laki. Betul. Kalau saya mau itu asli normal laki-laki tapi nggak bisa gitu loh. Nah itu di ngapura dan nggak ada dosa. Yang kedua dia jelas laki-laki, macaknya perempuan, yang dimodali, bahkan sampai dioperasi, sebagainya itu adalah laknatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sholatnya bagaimana? Kita kembali kepada yang pertama pembahasan kita. Bagaimana pembahasan kita? Apakah sholatnya mengikuti perempuannya padahal dia sudah operasi? Betul. Sudah operasi payudara, operasi kelamin mungkin atau operasi apa? Apakah dia sholatnya bawa mukena atau bawa sarung? Dijelaskan itu dalam Hasyiah kitab Syarwani dikatakan walau tasawwara rajulu bi suratil mar'ah au aksuhu, ketika seorang laki-laki berbentuk atau bertrans seperti halnya bentuknya perempuan atau sebaliknya perempuan berbentuk bermacak seperti halnya laki-laki. Fala naqdu fil ula wa yang taqidul wudu fis tsaniyah. Kalau dalam hal wudu, hal ini dikatakan jika yang menyentuh laki-laki juga gak batal. Menyentuh sama laki-laki sing bentuknya bentuk perempuan, kayak seperti itu. Menyentuh waria gak batal. Dan ya perempuan nyentuh laki-laki atau laki-laki nyentuh perempuan sing macak laki-laki tetap batal. Tetap batal. Kenapa? Karena lil qat'i bi annal aina lam tangqalib. Karena sudah jelas bahwa ain, kelamin, mata itu tidak bisa tertipu, tidak bisa terbalik. Adapun yang bisa membalikkan hanya bentuk ke bentuknya saja. Nah, itu. Ya, jadi misalnya kalau dalam ilmu kedokteran XX sama XY itu nggak bisa tertukar, Mas. Walaupun dioperasi seperti apapun. Kalau misalnya XX ya XX. Kalau misalnya XY ya XY. Nggak bisa XY misalnya itu laki-laki terus melahirkan, nggak bisa. XX misalnya perempuan terus apa, nggak bisa.
maka secara ibadahnya, ini secara wudhunya tadi ya, secara ibadahnya tetap seorang waria ketika sholat yo harus sarungan, harus sarungan, jangan pakai mukena ini. Seorang perempuan yang macaknya mungkin kerjanya seperti halnya laki-laki ya melu-melu angkat-angkat, melu kuli bangunan atau ikut apa, tetap sholatnya tetap pakai mukena, segagah-gagahmu. Karena kamu jelas dilahirkan dalam keadaan posisi satu kelamin dan itu ya wis itu tok. Betul. Dan sebagainya. Maka ini adalah namanya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang demikian itu dilaknat? Dalam kitab Faidul Qadir dikatakan wa hikmatul la'ni man tasyabbaha ikhrajahu asy-syai'a an sifatil lati wadu'a ali ahkamul hukma, yaitu ikhrajuhu. Hikmahnya kenapa dilaknat orang yang menyerupai orang lain, orang yang menyerupai fitrahnya orang lain, yaitu karena dia keluar dari sesuatu, dari sifat yang memang itu sudah ditentukan oleh sang pemberi ciptaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sudah jelas, yaitu orang-orang yang berbentuk seperti halnya di luar daripada fitrahnya, maka sholatnya tetap kembali ke pasal pertama, yaitu betul, apa? Yaitu jenis kelamin yang aslinya. Jenis kelamin, walaupun perempuan itu macak angkat-angkat macak apa atau celananya pakai seperti halnya laki-laki, tetap kalau sholat tetap pakai mukena. Kalau di Indonesia ya. Begitu juga laki-laki yang macak walaupun sudah operasi atau sudah tumbuh atau sudah hilang brengos, jenggot dan sebagainya. Nanya kalau sholat tetap harus pakai mukena. Nah, seperti itu. Ya harapannya kita doakan semoga orang-orang yang demikian itu bisa kembali kepada normal, amin. Bisa kembali beribadah dan menjadi hambanya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik Ustadz Muslihin, ini kajiannya sangat menarik ini. Ini mungkin di para pendengar ya juga menjumpai hal yang seperti itu, atau pemirsa juga menjumpai hal yang seperti itu di lingkungan atau mungkin di ketika jalan-jalan pasti menjumpai seperti itu. Lah, yang menjadi persoalan di sini Ustadz, ketika kita melihat orang tadi al-khunsa tadi yang dikategorikan bahwa itu benar-benar bahasa kita difahami adalah banci lah. Ketika kita sudah tahu tentang hukum, terus kita mengatakan itu bancinya memang benar-benar asli banci, tahu hukum tapi tidak tahu bancinya itu ternyata dilihat dari lahirnya, dilihat dari luarnya itu memang banci, tetapi pada dasarnya orang tersebut itu memang ya orangnya laki-laki gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika melihat orang seperti itu? Apakah kita langsung kita menyerbu dalam artian kamu itu kayak gini, nggak usah, kalau kamu sholat tuh harus seperti ini. Itu gimana Tat? Agar mereka itu menerima dengan mohon maaf kayak menerima wejangan dari kita yang tahu hal seperti itu. Ya, mungkin kita istirahat terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya dilanjut nanti setelah break. Oke. Berarti setelah break nanti kita akan tahu jawaban dari Ustadz kita ya. Untuk itu, pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MJT TV dimanapun Anda berada, kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006.
Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJ TV dan TV-ku dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di kajian sore bersama dengan Ustadz Muslihin ya. Kita tadi Ustadz sudah memberikan penjelasan yang sangat detail tentang transgender atau sholatnya transgender. Bisa makna sholatnya orang banci atau sholatnya waria. Tema yang menarik ini, mungkin kita selalu menjumpai orang-orang tersebut di jalan-jalan mungkin. Tadi pertanyaannya tadi Pak Ustadz, gimana sikap kita terhadap orang tersebut ketika kita melihat orang tersebut? Ya, dari sikap, ketika kita melihat orang waria itu kalau dalam segi fikih ada beberapa sikap ya. Sikap yang pertama adalah bisa aja yaitu kita ada sujud syukur malah. Ada dalam bab sujud syukur itu saya temukan ya. Di antara sebab-sebab orang sujud syukur itu bukan hanya mendapatkan nikmat saja. Betul. Tapi ketika melihat ya selamat dari bencana juga, melihat nikmat atau mendapatkan nikmat selamat dari bencana. Yang ketiga adalah apa? Melihat orang yang terang-terangan bermaksiat misalnya. Melihat terang-terangan orang yang bermaksiat, saking nikmatnya saya dijadikan orang yang normal. Nah, bisa aja syukur atau minimal alhamdulillah. Betul. Nah, itu jadi di sisi ini dari berbagai sisi ya. Jadi yang pertama bisa aja alhamdulillah ya Allah kok saya jadi orang normal kayak gini. Nah, dan mungkin nek pergaulan saya kayak gitu Mas, jadi orang kayak gitu malah berbahaya ini. Nah, itu yang pertama bisa seperti itu. Yang kedua, ingkar bil qalbi bisa aja. Karena kita nggak mungkin bisa, misalnya kalau berani negur nggak, iya. Kalau soalnya itu sudah menjadi kepribadian atau karakter, sehingga kalau walaupun kita caci maki apapun tetap nggak mungkin berubah. Kalau dalam hadis kan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Nggak mampu dengan lisanmu, tidak mampu lagi dengan hatimu. Wadzalika ataful iman, dan itu iman yang paling lemah. Yaitu apa, kita doakan semoga balik dan tobat. Bisa, apakah bisa tobat? Ada. Apakah ada upaya para pemerintah untuk mengembalikan mereka? Ada. Dulu kecil tuh ada film atau ada peran pemerintah untuk mengembalikan mereka ke normalnya, yaitu dikumpulkanlah para waria
oleh anggota polisi ya. Terus disuruh lari, disuruh angkat-angkat, berbelan, itu dari polisi yang memfasilitasi dan yang ngasih uang saku dan yang sebagainya. Lari-lari neng lumpur apa dilatih kayak TNI biar kembali ke aslinya itu. Walaupun ya sambil megal-megol apa kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah itu fal yughayyiruhu biyadi fa illam yastati bi lisani. Atau paling tidak yang terakhir adalah mendoakan semoga ya do balik do tobat, ya semoga keturunanku tidak ada yang sedemikian dan sebagainya. Tapi sebelumnya istighfar dulu biasanya. Jangan sampai hanya mungkin mencela saja, jangan. Mencela tanpa mendoakan itu sangat bahaya. Dalam hadis yang lain ada hadis Rasulullah SAW bersabda, man ayyara akhahu bidzanbin. Barang siapa yang mencela saudaranya karena melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat, iku lam yamut hatta ya'malah. Dia tidak meninggal kecuali dia harus merasakan dulu. Bahaya ini. Ada orang kok maksiat atau kok malah hanya dicela saja, wala didoakan, wala istighfar atau bersyukur diselamatkan dari itu, kok hanya seperti itu, hanya mencela, memalukan. Pekerjaannya seperti itu. Iya, itu makan ada ancaman dia akan merasakan yang sedemikian atau maksiat, melakukan maksiat itu. Atau karmanya lah. Iya, bahasanya karmanya. Nah, itu kalau hanya mencela saja. Nah, makanya kalau dalam pandangan tasawuf, pandangan selain fikih, atau kalau dalam pandangan fikih ya bisa aja itu orangnya maksiat atau itu orangnya sungguh kasihan, bisa aja. Bisa. Tapi asalkan ada keprihatinan dan ada mendoakan, enggak hanya mencela saja. Kalau dalam pandangan tasawuf ya mungkin dia memang lagi dalam posisi seperti itu. Satu saat insya Allah akan tobat. Nah, karena ada video yang beredar itu di TikTok atau apa, setelah melihat video siksa kubur, film siksa kubur itu ada waria yang tobat langsung. Setelah itu jadi tukang mungut sampah dan sebagainya. Maka ya dunia inilah berputar. Tidak mereka pun seperti itu terus nantinya akan mati dalam keadaan seperti itu, bisa aja nanti. Kita kan juga nggak pernah tahu, jarang sekali tahu waria yang sampai tua ngeklek sik dadi waria, jarang sekali. Mesti balik. Ya paling 1-2 dari sekian yang banyak. Yang nggak balik. Hampir kebanyakan semuanya kembali tobat. Nah, jajal apakah ada waria yang umurnya 70 tahun nggak pernah kita lihat sudah kembali normal. Maka ya disitulah masanya, memang dia masanya nggak tahu ya, masa-masa seperti itu. Maka kita tugasnya adalah mendoakan, tidak mencela, dan ya bisa aja kita juga bersyukur untuk diri kita, keluarga kita nggak ada yang demikian. Itu sikap kita. Baik, ya, itu sikap kita kaum muslimin ya, ketika kita melihat seorang waria yang memang warianya itu adalah bukan benar-benar waria tapi waria jadi-jadian. Sikap kita harus seperti itu. Terus gini Ustaz, ini agak melenceng pertanyaannya, tapi ada kaitannya dengan itu. Itu kan karena mengapa dia seperti itu? Mungkin dia merubah penciptaan Allah. Ilatnya kan di situ, alasan merubah ciptaan Allah sehingga mereka dilaknat oleh tadi sebuah hadis tadi. Terus bagaimana orang yang merubah dirinya, semisal hidungnya pesek, semisal ditambah mancung, semisal, atau semisal wajahnya itu tidak cantik dirubah menjadi cantik. Kalau kita lihat dari perubahan ciptaan kan benar-benar orang yang seperti itu tadi dikatakan hukumnya memang haram. Terus bagaimana dengan hal yang seperti itu tadi? Iya, ya memang kita akan mengatakan adalah itu ya jelas haramnya, Mas. Jangan sampai kita mengatakan kita ragu-ragu mengharamkan, itu malah jangan sampai. Karena jenis dalam Islam itu hanya 2, laki-laki dan perempuan. Jenis manusia maksudnya. Iya.
Ya bukan hanya dalam Islam saja ya, memang kemanusiaan itulah. Maka ketika ada Islam yang kekeh menolak misalnya ya contoh LGBT atau transgender dan sebagainya, ya itu memang Islam gitu loh. Ya itulah ajarannya. Jangan sampai kita meragukan, wah gimana hukumnya, apakah dia haram? Ya kita akan mengatakan jelas haramnya gitu. Ngapain tidak? Tapi walaupun kita akan mengatakan jelas haramnya, ya kita mendoakan, kita apa, jangan sampai tadi kembali ke tadi hanya mencela saja, tanpa prihatin, tanpa bersyukur untuk diri sendiri, tanpa mendoakan. Paling tidak salah satu dari 3 lah. Kalau nggak mendoakan ya prihatin, kalau nggak prihatin ya bersyukur untuk diri dan keluarga sendiri. Nggak ada yang seperti itu. Itu. Nah, kalau hanya mencela ya itu berbahaya. Dan kalau kita hanya ragu-ragu, ya Allah, iki ajane gak haram piye soalnya pergaulan. Ya jangan katakan iya pergaulan sih iya, tapi ya tetap katakan dulu haram. Ya kita ingkar bil qalbi. Ya Allah kasihan karena dia pergaulan akhirnya seperti itu. Yang jelas-jelas apakah hukumnya haram? Kita akan mengatakan tegas haram. Nah, kalau dalam pembahasan fikih gitu loh. Jangan kok kita ketika bahas hukumnya terus ragu-ragu, ya jangan. Betul. Karena memang itu sudah ada ancaman. Dalam Al-Qur'an pun sudah disebutkan fala yughayyirunna khalqallah, dan orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Walaupun definisi merubah ciptaan Allah itu tafsirannya sangat banyak, tapi itu sudah jelas. Dia beroperasi nambah payudara, dia operasi mungkin nambah hidung dan sebagainya. Maka kita akan mengatakan jelas haramnya. Tapi ya ketika kita mengatakan jelas haramnya harus dibarengi dengan tadi prihatin, doa, atau kita bersyukur untuk diri keluarga kita sendiri. Ya seperti itu mungkin Mas. Baik Ustadz, ini ada yang WA ini Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazal dari Gayam Sari. Mau bertanya Ustadz, bagaimana kalau tuntutan pekerjaan disuruh kayak waria? Apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih Tat. Iya. Tuntutan pekerjaan biasanya Tat kan seperti itu kan? Iya. Jadi kalau dalam hal ini kan ada bahasanya hajat dan darurat. Lil hajah lil darurah. Tahap-tahap contoh lah dalam fikih kita bahasnya fikih karena ini kan kita akan menjawab secara hukum fikih. Contoh, bolehkah berobat dengan obat dari hal yang najis atau bahkan mungkin kotoran babi misalnya atau anjing atau mungkin yang najis saja lah, nggak sampai ke yang jelas-jelas misalnya kita dinas gitulah. Nah itu kan bagaimana kita masuk ke ranah di situ? Contoh lagi ya ini tadi, bagaimana kita jika tuntutan pekerjaan terus akhirnya apa? Ya jadi seperti itu. Atau kasus-kasus yang lain contoh lagi adalah apa? Misalnya bagaimana ketika kita kerja di situ tapi di situ jelas-jelas nggak boleh Jumatan dan nggak ada istirahat asar, misalnya nggak ada sholat. Maka kita akan jawab ya sama, selama masih ada yang lain maka tetap harus menggunakan yang lain. Contoh kita aplikasikan berobat, selama masih ada obat yang dari suci, dari masih banyak obat yang beredar di apotek yang itu rekomendasinya dari barang yang suci, tidak jelas najisnya dan sebagainya, tetap kita akan gunakan yang itu. Tidak boleh hukumnya di luar kebiasaannya dulu atau di luar garis pertama dulu. Betul. Begitu juga orang yang tuntutan pekerjaan, selama pekerjaan masih banyak, enggak ada pekerjaan terus kongkong dadi waria ya walaupun digaji piro tetap nek wong secara normal ki ya ora gelem karena itu nanti akan mempengaruhi mental dia dan keturunannya dan sebagainya dan lingkungannya dan sebagainya. Bisa aja kita katakan orang-orang yang jadi waria itu hampir kebanyakan tidak asli penduduk situ. Hampir kebanyakan. Betul. Kenapa? Karena ya mental sosial, mental pribadi, mental anak, mental orang tua. Siapa yang panjenengan katakan? Siapa orang tua yang senang ketika melihat anaknya jadi yang seperti itu? Nah, itu ya kebanyakan yang merantau dari daerah asalnya. Nah, itu. Jadi ya ketika tuntutan pekerjaan selama masih ada pekerjaan yang lain tetap
menerima pekerjaan yang lain. Begitu juga selama ada pekerjaan yang tidak harus jualan misalnya babi atau apa, ya tetap harus pekerjaan yang lain dan yang sebagainya lah itu. Jadi itu kembalinya ke hajat atau darurat. Sedangkan untuk taraf ke hajat atau darurat itu masih ada banyak opsi lain sebelum sampai ke taraf situ gitu loh. Itu dalam ilmu fikihnya seperti itu. Nyambung lagi pertanyaannya tadi, Tat. Secara tiba-tiba, artinya refleks lah. Ketika di suatu pekerjaan, contoh kayak di bidang persalonan, ya kadang kan kita melihat dia laki-laki, ya pacaknya, suaranya laki-laki, tapi ketika ketemu dengan cewek dia langsung say gitu. Itu gimana itu? Apakah itu boleh, enggak apa-apa, asalkan jangan sampai melebihi batas yang itu gimana sih tadi? Ya sebenarnya kan dia enggak ada dua kemungkinan. Dia memang pengen kecewek-cewekan atau memang tidak. Ya karena itu tok misalnya. Karena itu hanya itu saja, menarik pelanggan misalnya ya. Tapi dia normal, dia enggak mau seperti itu. Adaptasi kalau laki-laki ya bicaranya laki-laki, tapi ketemu dengan perempuan kok halus saya kayak gitu loh itu loh. Ya. Dan dia tetap hasratnya tetap perempuan, dia tetap normal, biasa seperti itu ya. Itu nah itu namanya tuntutan pekerjaan biasa mungkin seperti itu ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kalau hanya seperti itu bisa aja kita akan mengatakan ya dibolehkan. Tapi kan ini beresiko, dibolehkan tapi beresiko. Dalam artian apa? Selama tidak menuju ke yang lebih. Ya maka dan dia ya tetap keinginannya, bukan keinginannya, nggak ada terbesit untuk menjadi waria. betul. Ya ibarat kalau dalam ilmu tasawuf dan ilmu hadis kan begini, man hama haulal hima yusiku ayyaka afi. Barang siapa yang mengembala di suatu pengembalaan di pinggir tanahnya orang, ya hampir kebanyakan masih akan masuk ke dalam keharaman, yaitu mangan tanah wong liya. Yaitu sama orang yang coba-coba untuk menjadi seperti itu, ya bisa saja kita pastikan ke depannya malah jadi seperti itu beneran. Itu kan repot. Ya kalau pasiennya banyak laki-laki dan perempuan, pas ketika laki-laki terus jadi laki-laki normal, ya bagus. Tapi kalau pasiennya yang datang perempuan terus, kan lama-lama jadi perempuan toh. Lah itu. Itu. Lama-lama jadi waria beneran yang katanya tadi tuntutan pekerjaan, ya seperti itu. Makanya kan kita akan mengatakan tadi hajat atau darurat itu tadi. Kalau selama masih ada pekerjaan yang lain aja. Sering saya dikatakan ketika pekerjaannya enggak boleh sholat Jumat, enggak boleh apa, ya kalau selama masih ada pekerjaan yang lain, ya pekerjaan yang lain aja. Banyak pekerjaan di Indonesia. Bahkan nggak harus jadi atau nggak harus S1 dulu, S2 dulu, banyak. Saya sering mengatakan itu orang-orang yang parkir di pinggir jalan itu nggak perlu ijazah, perlu sumritan kok. Itu sehari dan menghasilkan itu. Ya, sehari itu hampir sama seperti PNS atau bahkan lebih. Bukan sehari, sebulan. Sama seperti PNS atau UMR-nya Semarang bahkan lebih. Itu ya model seperti itu. Lah, kalau capek-capek minta hukum yang gimana ini atau pekerja di sini yang jelas kan. Lah pekerjaan yang seperti itu aja sudah terlalu banyak. Terus secara survei data di Indonesia itu yang lulusan pekerja yang lulusan SD atau apa itu lebih banyak 30% atau apa. Atau mungkin 50% lebih itu orang-orang di Indonesia itu lulusan SMA ke bawah, SMA, SMP, SD atau bahkan enggak sekolah. Ayah saya, ibu saya enggak sekolah gitu ya, seperti itu. Jadi ya masih ada jalan-jalan rezeki yang banyak yang tanpa harus yang seperti itu masih banyak. Iya, seperti itu ya.
Baik Ustadz, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu. Untuk itu minta doanya, mudah-mudahan kajian sore kali ini menjadi kajian yang berkah, kajian yang manfaat untuk kita semua. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Allahumma sahhi asadana wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Sekali lagi mudah-mudahan kajian ini menjadi kajian yang berkah, manfaat untuk kita semua. Untuk itu Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.